Tampil cantik dimanapun dan kapanpun perlu usaha ekstra telaten. Tak sedikit perempuan yang sangat memperhatikan setiap inci tubuhnya. Krisdayanti misalnya, istri Anang Hermansyah ini sadar betul bahwa kecantikan adalah aset tak ternilai bagi perempuan. Maka dari itu, dikala bebas tugas, KD selalu memanjakan tubuhnya dengan perawatan khusus. Karena buat saya kepentingan-kepentingan yang kecil yang kadang perempuan itu lupa. Temen gue gitu kan, ya udah akhirnya dibikin ketemu dan sama-sama suka. Cinta memang tak mengenal batas usia. Umur Tessa 6 tahun lebih tua ketimbang Sandi. Namun perbedaan usia tersebut tak menghalangi tekad Tessa Kaunang dan Sandi Tumiwa untuk menikah. Tapi selama ini kita nggak ada masalah, komunikasi jalan dan kita nggak pernah mikirin itu. Iya. Apa ya, coba lihat dulu. Lengkap kok. Apa ya, pokoknya gini, mungkin nggak bisa diomongin gitu loh. Karena kalau ya semua orang mungkin tahu kalau kita udah ketemu sama jodoh kita yakin oh ya dia orangnya gitu. Terus kan memang kita juga nggak sembarangan aja, kita berusaha minta petunjuk Tuhan gitu, kita berdoa bersama, orang tua juga turut mendukung dengan doa, pakai puasa sebentar ya. Pokoknya semuanya pakai proses lah, sampai akhirnya kita juga berdoa kalau misalnya memang Tuhan berkenan hari ini terjadi, dan ternyata terjadi. Semoga saja perbedaan usia yang cukup mencolok serta waktu pacaran yang pendek tidak menimbulkan masalah di kemudian hari dalam rumah tangga mereka. Semua itu takkan ada artinya jika dua hati sudah bersumpah di hadapan Tuhan untuk menjadi suami istri yang saling menjaga kesetiaan. Setia meski di kemudian hari masing-masing menyadari banyak kekurangan dari pasangannya. Mudah-mudahan ya kita doain aja gitu, jangan berprasangka jelek gitu. Yang lama aja bisa, yang puluhan tahun bisa cerai, kita doain aja mudah-mudahan ini langgeng. Kita mengharapkan mereka dapat menjalankan kehidupan rumah tangga sebaik mungkin seperti apa yang sudah disumpahkan di hadapan Tuhan. Sebisa mungkin karena doa semua orang, tidak seperti yang lain-lain yang tayang di infotainment. Pemirsa, Krisdayanti tak melulu menguras isi dompetnya untuk merawat tubuhnya. Soal perawatan kecantikan, diva pop ini sangat telaten. Sampai-sampai ia punya waktu khusus untuk memanjakan tubuhnya. Perhatian KD akan kecantikan rupanya berbuah manis pada keharmonisan pernikahannya yang sudah berjalan 10 tahun. Ingin tahu rahasia tampil cantik Krisdayanti? Langsung saja kita saksikan liputannya, ini dia. Tampil cantik dimanapun dan kapanpun perlu usaha ekstra telaten. Tak sedikit perempuan yang sangat memperhatikan setiap inci tubuhnya. Krisdayanti misalnya, istri Anang Hermansyah ini sadar betul bahwa kecantikan adalah aset tak ternilai bagi perempuan. Maka dari itu, dikala bebas tugas, KD selalu memanjakan tubuhnya dengan perawatan khusus. Karena buat saya kepentingan-kepentingan yang kecil yang kadang perempuan itu lupa. Bahwa bentuk leisure itu memang dibutuhkan oleh kaum perempuan, apalagi perempuan yang kadang dengan kesibukannya akhirnya tertekan karena stres, dia butuh treatment yang lain seperti spa dan sebagainya. Kalau lagi rest, waduh langsung kabur saya, langsung ke spa, langsung entah itu membersihkan manicure pedicure juga diperhatikan. Ya, ratus bagian dalam perempuan. Tak dapat dipungkiri, kecantikan merupakan daya pikat perempuan, apalagi bagi diva pop sekelas KD. Sesuai dengan tuntutan profesi, KD selalu tampil secantik mungkin di setiap kemunculannya. Apa jadinya kalau Krisdayanti tak peduli dengan tubuhnya? Tentunya rezekinya pun akan seret. Agar tetap sedap dipandang mata, KD tak melulu menguras isi dompet untuk merawat tubuhnya. Ia tak ingin ikut arus banyak kalangan yang rela menghambur-hamburkan duit membeli produk-produk kecantikan dari luar negeri semata-mata demi mempercantik diri. Ya itulah, kadang masyarakat Melayu kan maunya yang mahal dulu, nggak tahu nanti mau bagaimana, entah itu cocok atau enggak sama kulitnya. Kalau saya sih lebih memikirkan kebutuhannya aja dulu, kebutuhannya. Semua yang tadi saya udah sampaikan, semua orang bisa tampil
mengeksplor kecantikannya dengan caranya masing-masing. Penampakan yang paling sempurna yang terjadi yang diciptakan oleh Tuhan yaitu perempuan. Perempuan itu tampil dengan keistimewaan dan kecantikan yang abadi dan berbeda-beda. Jadi nggak ada perempuan yang nggak cantik. Jadi ya dengan kepandaian kita harus menjaga supaya kecantikan itu bisa terpancar dari dalam walaupun dengan kesederhanaan. Menjadi cantik tak harus makan biaya mahal. Demikianlah yang menjadi pegangan Krisdayanti. Selama 10 tahun berkeluarga, ia berusaha tampil cantik luar dalam. Dimulai dari lingkup keluarga. Kade selalu memberikan yang terbaik bagi kedua anaknya dan anak suaminya. Berawal dari rajin mengurus diri, maka keharmonisan pun terbangun. Inilah salah satu kunci sukses Kade dalam membina rumah tangganya. Ya tentunya kan kalau kita bicara tentang nominal angka, seperti memang sesuatu yang langka gitu ya dalam kehidupan berumah tangga. Apalagi maraknya teman-teman yang juga gagal fail dalam rumah tangga. Mungkin saya dan anak tidak lebih baik dari teman-teman keluarga, tapi kami mungkin berusaha saling respect dan protek sama lain, bahwa semua orang tidak memegang kesempurnaan semuanya dimiliki Allah. Kendati bukan suatu kesempurnaan, mempertahankan bahtera rumah tangga hingga 10 tahun menjadi prestasi bagi Kade. Bayangkan saja, banyak rumah tangga artis lain yang baru seumur jagung sudah tercerai-berai. Ribut-ribut dalam rumah tangga tentu kerap Kade dan Anang alami. Meski begitu, keduanya bisa saling berkompromi. Kehangatan selama 10 tahun pernikahan itu mereka tandai dengan menelurkan album bertajuk 10 tahun pertama. Kalau saya bicara tentang 10 tahun pertama sama seperti judul album saya ya insya Allah 10 tahun kedua kami tetap akan bisa saling menjaga dan menghargai satu sama lain untuk memikirkan bahwa keluarga itu masyarakat sosial yang terkecil yang untuk bisa mengembangkan masa ini menjadi besar. Tidak saja let it flow, tapi juga menghadapi. Ada cobaan yang di luar kemampuan manusia. Semua cobaan pasti ada jalan keluarnya. Misal kita mau bersatu padu supaya kita nggak tercerai-berai oleh kekuatan manusia, bahwa Allah pasti memberikan jalan yang terbaik. Pemirsa, di dalam Spektakuler Show kemarin prediksi para juri mengenai siapa yang tersingkir meleset semua. Berdasarkan hasil result show, ternyata Christy harus angkat koper. Saat akan beranjak pulang, Christy harus dibopong. Ada apa gerangan? Inilah Kuspot. Ketujuh finalis Indonesian Idol 3 menunjukkan kemampuan terbaik mereka di malam Spektakuler Show yang digelar kemarin. Para finalis ini membawakan lagu yang pernah ngetop di era 80-an. Menjelang result show, para juri punya prediksi yang berbeda tentang siapa yang bakal tersingkir. Siapa ya? Ilham. Posisinya agak lemah. Mungkin karena dia muncul pertama kali, terus lagu yang dibawakan juga agak kurang cocok dengan karakter vokalnya dia, padahal musikalitas dia cukup tinggi. Yang nggak aman mungkin Ilham, Maria, mungkin Christy juga. Tapi saya ngeliat sih yang paling kurang maksimal penampilannya malam ini menurut saya Ilham. Pada result show, Iksan, Ilham, dan Christy menempati posisi tidak aman. Prediksi para juri rupanya meleset. Ternyata Christy yang harus tersingkir dari panggung Indonesian Idol 3. Ya sama kayak bola ya, kayak gitu dong. Ya kadang-kadang nggak salah juga sih. Meski dinyatakan gugur, anehnya Christy malah memperlihatkan ekspresi puas. Namun ironisnya saat digelar jumpa pers, Christy tak lagi mampu tersenyum. Ternyata ia menahan sakit pada kakinya. Bahkan saat akan beranjak pulang pun, Christy harus dibopong menuju mobil. Iya sakit banget itu Mbak, tinggal dipaksain. Terus ini sakitnya bukan sakit terus, dia datang nyut-nyutnya itu. Terus kalau datang nyut-nyutnya itu sampai di kepala sakitnya. Jadi tadi waktu pas jumpa pers itu aduh sakit banget.
minta maaf ya, waduh semuanya. Aku nggak bisa, bukannya nggak bisa ngomong, tapi nahan sakitnya itu. Aku nggak kecewa, soalnya aku ngerasakan udah maksimal. Jadi aku tahu